Ya Allah, apa saya gila, apa saya gimana ini? Saya mau kesini saya ketemu, saya mau kesana saya ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Kali ini saya bersama Kanada dari Mystery on the Road. Dan alhamdulillah kita ada di lokasi yang sama ya Kak. Akhirnya bisa ketemu. Dan saya tadi langsung ngajakin Kanada, kita ngobrol yuk gitu. Nah karena Kanada ini spesial nih. Selain beliau indigo, bisa melihat makhluk astral. Dan waktu di channelnya ya Mystery on the Road memang sering dipakai menjadi mediator gitu ya. Itu teman-teman yang suka kesurupan itu. Saya penasaran sama Kanada. Memang dari sensitif itu ya, bisa melihat makhluk astral itu dari kapan tuh Kak? Oh ya, sebentar dulu teman-teman, kalau misalkan ada suara kendaraan bising gitu ya, karena samping kiri saya ya Kanada ini jalan raya utama ya, makanya terdengar suara kendaraan. Mohon maaf ya teman-teman kalau sedikit terganggu. Dan ada suara yang mukul-mukul batu karena di belakang kamera ada yang lagi kerja gitu. Lembur. Iya, lembur bagai kuda gitu guys. Oke, balik lagi. Kanada ini bisa melihat makhluk astral sejak kapan Kak? Kalau untuk diingat ke belakang, saya ingat aku sih dari zaman TK lah ya. TK? Umur 5 tahunan gitu. Umur 5 tahun. Jadi kayak sosok-sosok apa yang aku lihat tuh masih kebayangnya tuh sampai sekarang. Tapi di saat umur aku masih kecil, ada tahapannya. Oh gitu. Ketika aku masih kecil, yang aku lihat disebutlah hantu lah ya. Hantu, oke. Hantunya itu berupa kayak keluarga yang ada di rumah, kayak mama, kayak bapak, kayak kakak-kakak aku gitu. Berarti lebih menyerupai ya si hantu ini gitu, menyerupai anggota keluarga. Iya, awal-awalnya tuh kayak gitu, tapi setelah itu dulu kan rumahku yang dulu itu kayak genteng-genteng yang tua gitu loh, kayak kotak-kotak gitu. Nah, kalau dulu aku bilangnya itu kotak, kayak ada temen aku di situ. Di genteng itu? Iya, jadi ada satu kotak gitu, ada plastik bening, dan setiap aku mau tidur, entah itu siang, entah itu malam, pasti ada sosoknya kayak perempuan rambutnya segini, pakainya topi, kayak nonton TV, tapi bukan TV gitu. Saat itu sih belum bisa mendengar apa yang mereka bicarakan gitu, hanya kecap-kecap mulut doang. Terus seiring bertambahnya umur ya kan, kayak ngeliat genderuwo, kuntilanak tuh awalnya mungkin kayak kaget, sakit juga ya kan. Terus pas ketika kelas 3 itu mungkin 9 tahunan kali ya. Ya ceritanya ke toilet nih pagi-pagi, dan menemukan sosok penghuni toilet di rumah. Sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Terus apaan? Gue bilang, jadi kan pintu itu kelihatan kalau ada kaki apa lalu lalang itu kelihatan. Jadi aku pikir kain pel. Oh, oke. Kain pel. Iya, kain pel itu kan kalau udah lama dipakai kan abu-abu ya. Kok kain pel bentuknya kayak rambut. Iya, aku bilang gitu. Terus sampai nggak jadi aktivitas di dalamnya,
akhirnya aku cabut kan. Pas aku buka pintu, itu kepala Kak, kayak kepala nenek-nenek buntung. Nggak ada badannya? Nggak ada, Cuma kepala toh? hanya kepala. Pas aku buka pintu, semua alat kebersihan tuh ditatanya di pojok rapi. Itu tadi apa? Aku lari ketakutan, heboh itu satu sekolah karena aku teriak-teriak nangis. Gitu. Terus ya mungkin awalnya nggak terima, takut. Sampai orang tua pun nanya gitu ke banyak orang, tolongin dong nih anak-anak gua gimana supaya ya supaya penglihatannya ketutup. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ketemu pengalaman, ketemu orang-orang yang lebih ngerti, terus juga daya pikirnya udah mulai luas, kayak lebih nerima aja. Dan sekarang jatuhnya kayak nyaman gitu. Karena sudah terbiasa ya? Udah, pertama udah biasa, kedua udah nerima. Oke. Namanya kan, ya namanya pemberian dari Allah, mana bisa kita tolak ya kan, gitu. Awalnya pun nggak bisa komunikasi Kak. Kayak aku ngeliat kakak nih, ya hanya kecap-kecap doang. Aku nggak denger kakak ngomong apa gitu, kecil gitu ya? Iya, dan gitu. Oke, ini berarti kan kalau di Misteri on the Road itu sudah berapa lama Kak? Channel ini berdiri tahun 2020. Baru dong ya? Ya, baru. Dan di situ kayak sebenarnya tuh udah bisa kepasukan, tapi selama ini tuh penuh penolakan. Nggak mau. Dan terus ke abangku ngajak bikin channel, dan aku indigonya disitulah. Jadi badanku nih kayak terlatih gitu ya? Iya. Jadi terbiasa gitu ya? Kayak terbiasa ya, mungkin awal-awal masuk kapal sakit. Gimana sih, kayak kita dihantam orang lah, begitu. Rasanya gitu pas saat kesurupan gitu? Iya, sakit. Tapi, awalnya. Ingat gak sih Kak, maksudnya waktu pas ada sosok makhluk halus yang masuk ke raganya Kanada, itu Kanada tuh ingat gak sih, maksudnya sadar nggak atau enggak benar-benar nggak tahu gitu? Awal mungkin yang aku rasain, mungkin aku kayak tidur. Tapi lama kelamaan aku asa ketika aku mau mediasi mediasi. Ketika aku mau mediasi, tinggal aku pilih aku mau kemana. Jadi ragaku ini kosong. Kayak entah aku. Tapi sih kebanyakan kalau kita nge-vlog kayak gini, pas ketika akunya untuk masuk makhluk yang di situ, aku lebih baik tidur gitu. Jadi mereka yang mosin semua badan, tapi aku ingat apa yang mereka omongin. Gitu. Dan sering banget ya Kak, namanya kita kreator kayak gini pulang pagi gitu. Namanya kalau orang pulang pagi kan capek ya. Mau tidur, mau apa, tapi ya tetap balik jam 3 dari lokasi, otomatis sampai rumah jam 4:30 lah. Itu tidur. Tapi ketika udah 5:30 udah terang lagi. Sampai malam nggak tidur lagi. Dan anehnya fisik kuat gitu ya. Alhamdulillah dong ya. Makanya kadang suka bingung kalau mau tengah malam susah tidur, siang susah tidur ya kan. Jadi ya 2 jam 3 jam udah hikmat banget. Apalagi ya kalau tidur di rumah tuh emang susah.
kayak aku udah beberapa kali pindah rumah nih, yang emang itu rumah aku tinggal gitu, emang aku tinggal di situ, aku susah tidur. Tapi kalau kayak nginep di rumah kakakku atau temanku gitu, malah tidurnya kayak orang normal. Oh, cuman berarti di rumah aja yang nggak normal. Tapi sempat nggak sih Kak, kalau maksudnya Kanada ini kan sering banget penelusuran di lokasi angker ya. Mau itu di gedung, mau itu di goa, mau itu di apa namanya kebun gitu kan ya. Menguak misterinya, pernah nggak diikutin sosok gitu ke rumah gitu? Ngikut. Ada yang ikut? Banyak Banyak. sih. Waktu di perumahan ada tuh di sana itu bener-bener luas banget Kak, kayak perumahan. Aku nggak tahu sih ya, aku lupa itu entah enggak aku atau udah tua gitu. Ada anak kecil minta ikut, ngapain ngikut. Aku itu jujur aja sebenarnya kurang suka sama anak kecil. Oke. Mau itu manusia, apalagi bukan manusia. Iya. Kakak, aku ikut. Ngapain? Enggak, aku mau ikut kakak. Ya aku bilang ya udah ikut aja, tapi jangan di badan aku. Aku bilang nggak mau, capek, ngapain bawa kalian ya kan. Tapi lambat laun kayak kesian juga ngeliat kayak begitu ya kan, apalagi kayak cerita mereka gimana gitu kan. Tapi ya mereka nggak lama singgahnya Kak, paling lama pun seminggu. Oh, cuma seminggu habis aja. itu pergi. Dia pergi. Berarti sekarang udah nggak ada tuh si anak kecil. Nggak ada, udah entah, udah nggak tahu sih kemana. Banyak sih yang ikut pun bukan anak kecil doang. Entah harimau, entah nenek-nenek lah. Banyak ya intinya ya. Oke. Sampai saat ini tuh aku nganggepnya astral itu ya kita, tau nggak? Astral itu manusia aja bagi aku, iya. Karena aku ngelihat aktivitasnya mereka gimana, cuma beda. Alam mereka tuh nggak ada siang, nggak ada malam Kak. Kayak matahari kuning kalau mau sore tuh nah gitu. Iya, senja ya begitu kuning gitu. Dan kalau aku kayak tidur tapi nggak tidur, alamnya begitu, kayak masuk ke dunia mereka lah gitu. Tapi kalau pas saat dimedimisasi ya, waktu pas kerasukan itu tuh ini nggak sih Kak, maksudnya kan kata kakak tadi kan memfilter si sosok-sosoknya itu kan, yang mana nih yang cocok, mana nih yang kan ada mau yang sreg gitu ya. Nah kalau kayak gitu tuh kan biasanya ya Kak, bau ya. Kalau dari sisi bau ya. Tadi itu bau angin ya, bau habis gitu ya, bau bangke gitu ya. Ya bau yang kurang sedap lah ya. Itu pernah nggak sih tersisa gitu baunya? Jadi bau itu ngikut kita gitu? Ada, dan biasanya yang baunya nemplok banget. Nempel. Pocong. Baunya kayak gimana Kak? Baunya ya kayak bangke tikus. Kayak tikus mati? Iya, baunya tuh bau banget, sumpah. Sampai males gitu. Sampai kakak sendiri tahu kan aku selalu bawa minyak angin kemana-mana. Karena bau mereka gitu. Iya, jadi sebenarnya gimana ya, bisa dibilang ya mungkin awal-awal waktu belum bisa terima, ya Allah, apa saya gila, apa saya gimana ini? Saya mau kesini saya ketemu, saya mau kesana saya ketemu. Jadi tuh saya mau aku mau tidur pun tetap nggak bisa gitu. Jadi tetap maksudnya nggak bisa
bisa tidur gitu ya, karena dihantui si sosok-sosok itu gitu ya. Banyak gitu. Ya ampun tuh guys ya, ini kesaksian Kanada sebagai anak indigo. Beliau sering digangguin makhluk astral sampai nggak bisa tidur, baru bisa tidur di rumah kakaknya ataupun di rumah orang lain gitu ya, lagi rumah teman gitu, baru pulas. Kalau di rumah orang tua ya, di rumah sendiri malah nggak bisa ya, diganggu susah. Wah, keren. Makanya ya, kata teman-temanku sih, gimana sih lu kalau gue chat jam berapa aja di rumah pasti lo bales. Gue minta temenin, hari gini udah tidur, nggak tahu, aku juga bingung. Oh gitu ya, jadi malah nyaman pulas gitu ya. Pulas. Wah, tuh ya teman-teman, ini adalah cerita dari Kanada. Luar biasa. Oke lah Kanada, kita juga udah kayaknya ditungguin tuh ya, udah giliran. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya buat supportnya, dan tetap jaga kesehatan. Ini saya juga lagi rada-rada bindeng suaranya ya, lagi flu, soalnya nggak bisa kedinginan nih, alergi juga Kanada. Oke, buat sahabat Misteri Mbak Suci, jangan lupa kepoin channelnya Misteri on the Road, nanti bisa nonton ada Kanada. Semoga teman-teman Misteri Mbak Suci tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Kanada, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol lagi. Buat sahabat, terima kasih juga. Saya Suci dan Kanada pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.